Halo semuanya, mahasiswa dan mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai sistem basis data. Yang akan kita pelajari yaitu sistem basis data, mulai dari apa itu basis data. Basis data atau database dapat dibayangkan sebagai sebuah lemari arsip. Jika kita memiliki lemari arsip, tentu saja kita akan mengelolanya dengan baik. Dan kemungkinan besar kita akan melakukan hal-hal untuk memberi sampul atau map, lalu disimpan dan menentukan kelompok atau jenis arsip, lalu memberi penomoran dengan pola tertentu. Lalu kita menempatkan arsip-arsip tersebut dengan cara atau urutan tertentu, sehingga mempermudah kita untuk mencarinya. Kenapa hal itu harus kita lakukan? Sederhana, jawabannya adalah kita berharap agar pada suatu saat nanti, sewaktu kita bermaksud untuk mencari, kemudian mengambil kembali arsip dari lemari kita, dapat dengan mudah dan cepat. Itu adalah konsep dari basis data agar mudah untuk dipahami dengan melihat dari fungsi lemari arsip. Contohnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan lihat untuk basis data sendiri. Basis data dan lemari arsip sesungguhnya memiliki prinsip kerja dan tujuan yang sama. Dan prinsip utamanya tentu saja pengaturan data atau arsip, kemudahan dan kecepatan itu dapat diambil dalam saat pengambilan arsip. Jika kita menyimpan data-data di lemari arsip, tentu saja untuk pengaturan data dan arsipnya kita tata untuk lebih mudah dan lebih cepat. Data yang kita akan ambilnya itu tidak terlalu lama untuk mencarinya. Dan perbedaannya hanya terletak pada media penyimpanan saja pada basis data. Jika lemari arsip menggunakan lemari dari besi atau kayu sebagai media penyimpanan, dan untuk basis data sendiri menggunakan media penyimpanan elektronis seperti hard disk. Tentu saja konsekuensi yang logis karena lemari arsip langsung dikelola oleh manusia, sementara basis data dikelola atau ditangani melalui perantara alat mesin elektronis, yaitu kita kenal sebagai komputer. Cukup dipahami ya bagaimana prinsip utamanya di dalam lemari arsip dan basis data. Pengaturan data dan arsip tujuannya sama, untuk kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data. Selanjutnya, saya akan jelaskan di sini definisi sistem basis data. Basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan secara logis dan didesain untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Basis data juga digunakan dalam berbagai jenis aplikasi. Contohnya aplikasi-aplikasi sederhana seperti pengelolaan nomor telepon sampai dengan aplikasi kompleks. Dan juga pembayaran gaji karyawan di perusahaan juga menggunakan basis data. Selanjutnya, untuk basis data sendiri terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis kurang lebih dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul. Sedangkan data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia. Contohnya adalah pegawai, siswa, pembeli, pelanggan, dan sebagainya ya. Diwujudkan dalam bentuk angka, huruf, simbol, kemudian teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Itu menurut Fatansyah 2012 untuk basis data. Selanjutnya, kita akan membahas yaitu data terdiri dari beberapa definisi. Yang pertama adalah fakta atau observasi mentah yang biasanya mengenai fenomena fisik atau transaksi bisnis. Lalu ukuran objektif dari atribut yang kedua, dari entitas seperti orang, tempat, benda, atau kejadian. Kemudian yang ketiga adalah representasi, di mana fakta yang mewakili suatu objek seperti pelanggan, kemudian karyawan, mahasiswa, dan lain-lain, yang disimpan dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, dan kombinasinya.
ini data. Menurut Indrayani 2009 menyampaikan beberapa definisi tentang data. Kenapa saya sampaikan dulu di dalam materi sistem basis data ini secara spesifik agar lebih mudah untuk dipahami. Kemudian selanjutnya yaitu sistem. Tadi saya sudah sampaikan, kita sudah membahas data. Kemudian untuk sistem sendiri adalah sebuah tatanan atau keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional dengan satuan fungsi dan tugas khusus yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu. Jadi adanya keterkaitan atau keterpaduan di dalam suatu tatanan yang terdiri dari sejumlah komponen fungsional, saling berkomunikasi tentunya bersama-sama dan saling berhubungan. Tujuannya untuk apa? Tentu saja untuk memenuhi suatu proses tertentu, di mana kita harus mendapatkan suatu hasil yang efektif dan efisien di dalam sebuah sistem. Lalu, saya juga akan membahas basis data itu dapat didefinisikan dalam sejumlah sudut pandang, yaitu himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaat kembali dengan cepat dan mudah. Lalu yang kedua, kumpulan data itu saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi. Juga tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Maksudnya. Kemudian yang ketiga adalah kumpulan file, tabel, arsip yang saling berhubungan yang disimpan ya. Untuk media penyimpanan tentunya. Media penyimpanan itu tentu saja dalam bentuk elektronis. Itu adalah basis data. Berbeda dengan lemari arsip, untuk penyimpanannya berbentuk fisik. Seperti itu ya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai di sini sistem basis data. Tadi kita sudah membahas data, kemudian sudah membahas sistem, sudah membahas basis data, dan sekarang sistem basis data. Apa itu sistem basis data? Sistem basis data itu adalah kumpulan dari program aplikasi yang berinteraksi dengan basis data bersama dengan Database Management System atau DBMS. Dan basis data itu sendiri disimpulkan oleh Connelly dan Batch di 2010. Jadi, sistem basis data itu kumpulan dari program aplikasi yang berinteraksi dengan basis data bersama dengan DBMS dan basis data itu sendiri. Cukup dipahami ya? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi dari sistem basis data. Apa saja yang menjadi fungsi dari sistem basis data? Yang pertama adalah untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah besar. Lalu yang kedua, kita bisa mengelola database mulai dari membuat database itu sendiri sampai dengan proses-proses yang berlaku dalam database tersebut, baik berupa entry data, edit data, menghapusnya, query terhadap data, juga membuat laporan secara efektif dan efisien. Itu adalah fungsi dari sistem basis data. Kenapa kita mempelajari sistem basis data? Ini adalah fungsinya yang saya sudah sebutkan tadi. Kemudian kita akan membahas di sini ada 4 komponen pokok di dalam sistem basis data. Yang pertama adalah data. Untuk data sendiri itu disimpan secara terintegrasi, yaitu database yang merupakan kumpulan dari berbagai macam file dari aplikasi. Kemudian dapat dipakai secara bersama-sama atau share. Masing-masing bagian dari database dapat diakses oleh pemakai dalam waktu yang bersamaan untuk aplikasi yang berbeda. Untuk basis data sendiri, sistem basis data sendiri itu ada 3 jenis, yaitu operasional, kemudian input data, dan output data. Jadi untuk komponen yang pertama, sistem basis data itu ialah data. Kemudian untuk komponen yang kedua, kita akan lihat di sini, yaitu hardware. Kenapa dikatakan suatu komponen basis data?
di mana basis data itu dikelola menggunakan komputer. Tentu saja komputer itu adalah salah satu hardware atau perangkat keras. Terdiri dari semua peralatan perangkat keras komputer yang digunakan untuk pengelolaan sistem database. Untuk perangkat keras yang terdapat dalam sebuah sistem basis data yaitu komputer, kemudian memori sekunder atau online hard disk, memori sekunder offline atau tape removable disk untuk backup data, dan yang keempat adalah media atau perangkat komunikasi untuk sistem jaringan. Kenapa ada jaringan? Karena untuk saat ini banyak sekali beberapa database untuk pembuatan program tentu saja menggunakan sistem online, jadi membutuhkan jaringan. Selanjutnya yang komponen ketiga yaitu software. Komponen software ini tentu saja di dalam pembuatan database. Buat apa kita membuat database? Tentu saja untuk membuat software atau perangkat lunak. Nah, fungsinya sebagai perantara interface atau perancangan antarmuka antara pemakai dengan data fisik pada database. Yang dapat berupa apa? DBMS dan program-program aplikasi, juga prosedur-prosedur. Dan komponen yang keempat adalah pemakai atau user. Jadi yang pertama tadi adalah data, yang kedua hardware, ketiga software, dan keempat adalah user. Ini pada intinya kita melakukan semuanya itu untuk kebutuhan dari user atau pengguna. Ya, pengguna basis data itu berinteraksi secara tidak langsung dengan basis data melalui program aplikasi basis data dan DBMS. Dibagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu DBA atau Database Administrator yang membuat basis data dan mengontrol akses ke basis data. Lalu yang kedua, programmer. Programmer yang membuat aplikasi basis data, ya, yang digunakan untuk bagaimana user terakhir dalam mendapatkan hasilnya. Jadi user akhirnya atau pemakai akhirnya itu bagaimana untuk programnya, apakah sudah memenuhi kriteria yang kita inginkan atau tidak, tergantung dari kebutuhan dari user, ya. Kemudian yang kita akan bahas kembali yaitu pemodelan data. Di dalam sistem basis data juga kita membutuhkan pemodelan data. Pemodelan data itu merupakan sekumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan antar data semantik atau makna, dan batasan data. Dengan menggunakan model data ini, maka akan memberikan kemudahan untuk melakukan evaluasi, analisis, dan untuk melakukan perbaikan sebelum diimplementasikan ke dalam DBMS. Pemodelan data ini ada beberapa model. Yang pertama adalah hierarkis, kedua jaringan, dan yang ketiga adalah relasional. Dan yang paling banyak dipakai sekarang ini adalah model relasional. Sekarang kita akan membahas model relasional. Ya, untuk pemodelan data di dalam sistem basis data ini ada yang namanya model relasional. Nah, untuk model relasional ini adalah sangat penting dalam pembuatan database, ya. Model relasional yang terkenal adalah Entity Relation Diagram. Ada 3 hal yang penting di dalam pembuatan ERD, yaitu entitas, relationship, dan atribut. Ya, untuk entitas sendiri yaitu objek atau sesuatu yang ada dan dapat dibedakan dengan objek lain. Bisa dilihat keberadaannya dari entitas biasanya berdiri sendiri dan bisa nyata maupun tidak nyata. Entitas digambarkan atau direpresentasikan dengan menggunakan sekumpulan atribut. Apa saja atributnya? Nanti kita akan bahas di dalam suatu pembuatan entitas. Ada beberapa atribut, contohnya seperti nama, alamat, tanggal lahir, dan sebagainya. Yang kedua adalah atribut. Atribut merupakan penggambaran data dari entitas. Setiap atribut harus dijelaskan dengan satu nilai. Misalnya, kita membuat atribut dengan nama, contohnya nama saya sendiri. Nilai atributnya dapat diatur panjang karakternya. Dari nama tidak boleh, contohnya lebih dari 15 karakter. Pengaturan nilai atribut ini disebut dengan domain. Selain dapat diatur, nilai atribut juga dapat bernilai tunggal maupun jamak atau multi value. Dan juga ada gabungan atau komposit.
kemudian ada nilai kosong atau null, atau harus ada not null. Dan penting sekali untuk security atau keamanan di dalam pembuatan suatu database yaitu primary key. Ya. Oke, lanjutkan yaitu yang ketiga yaitu relationship. Relationship menggambarkan asosiasi atau hubungan yang nyata di antara beberapa entitas. Tingkatan dari relationship apa saja? Yang pertama adalah unary, cuma ada satu entitas. Yang kedua binary, melibatkan dua entitas. Lalu yang ketiga adalah ternary, yaitu melibatkan lebih dari dua entitas. Biasanya untuk ternary ini jarang sekali terjadi, paling banyak binary. Kemudian untuk relationship sendiri akan kita bahas lebih jauh, karena untuk pembuatan database sangat penting kita harus memahami dulu diagram IR-nya. Ini merupakan aturan penting ya. Kardinalitas relasi atau mapping atau cardinalities itu menentukan jumlah entity yang dapat dikaitkan dengan entity lainnya melalui relationship set. Kemudian, apa saja jenis mapping cardinalities? Yang pertama adalah relasi satu ke satu atau one to one. Lalu yang kedua adalah relasi satu ke banyak atau one to many. Kemudian yang ketiga adalah relasi banyak ke banyak atau many to many. Saya akan menjelaskan dengan bentuk gambar sehingga dapat mudah untuk dipahami. Di sini sebelum kita akan melihat diagram IR, kita harus tahu dulu notasi dan artinya. Untuk tanda yang kotak, notasi kotak itu artinya suatu objek untuk dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai. Kemudian untuk yang gambar belah ketupat yaitu menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berbeda. Untuk lingkaran sendiri yaitu atribut, properti dari entitas atau tipe relasi. Untuk yang bentuk garis sebagai penghubung antara relasi dengan entitas. Relasi dan entitas dengan atribut. Untuk notasi lainnya kita bisa lihat di sini ada beberapa. Poin yang ke-6 yaitu atribut primary key. Untuk yang poin ke-8 yaitu atribut komposit ya. Jadi saya akan lanjutkan dengan relasi satu ke satu atau one to one. Kita lihat gambar di sini. Di sini dosen mengepalai jurusan. Merupakan relasi satu ke satu. Kenapa dikatakan satu ke satu atau one to one? Lihat di sini adalah dosen dengan atribut nama dosen dan alamat dosen. Dosen mengepalai jurusan. Nah, jurusannya ada atributnya kode jurusan dan nama jurusan. Lalu mengepalai atributnya apa? Nama dosen dan kode jurusan. Untuk dosen ini merupakan satu dan jurusan juga satu karena dosen mengepalai contohnya jurusan dari teknik informatika. Nama dosennya contohnya siapa? Seperti itu. Ini adalah relasi satu ke satu. Lalu yang kedua yaitu relasi satu ke banyak atau one to many. Kita perhatikan di sini dosen satu ya. Lalu kita lihat dosen mengajar mata kuliah. Apa saja atributnya ya? Kode kuliah, nama kuliahnya, SKS-nya, semesternya. Untuk dosen atributnya hanya satu, nama dosennya, alamat dosennya. Ya, contoh, saya mengajar, nama saya Berlian, untuk dosen teknik informatika, mengajar mata kuliahnya apa saja. Saya mengajar mata kuliah, contohnya sistem basis data. Kemudian yang kedua, saya mengajar mata kuliah sistem informasi. Kemudian yang ketiga, banyak sekali, misalnya mata kuliah di dalam satu semester itu beberapa mata kuliah yang diajarkan. Nah, ada kode kuliahnya, kemudian ada nama kuliahnya, ada SKS-nya juga semesternya. Cukup dipahami ya? Dosen satu untuk mengajar beberapa mata kuliah, untuk atribut kuliahnya sendiri pun banyak. Dan untuk mengajarnya nama dosennya, kode kuliahnya, waktu dan ruang. Ya, untuk atribut dari mengajar. Jadi untuk relasi satu ke banyak atau one to many seperti ini. Lalu
saya gambarkan lagi di sini untuk relasi banyak ke banyak atau many to many. Contohnya, mahasiswa mempelajari kuliah. Mahasiswa atributnya apa saja? NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan tanggal lahir. Jumlah mahasiswa itu berapa banyak? Banyak sekali. Ada beberapa jurusan, ada beberapa juga nama mahasiswa dari masing-masing jurusan. Alamatnya pun banyak, tanggal lahirnya pun banyak. Mempelajari kuliah. Kuliahnya apa saja? Ada nama mata kuliahnya. Mata kuliahnya apa saja? Tentu saja banyak mata kuliah pada semester itu. Ada yang mengambil mata kuliah semester 1, semester 2, dan seterusnya. Jumlah SKS-nya pun banyak. Maka dikatakan many to many. Mahasiswa banyak dan kuliahnya pun banyak. Seperti ini adalah relasi banyak ke banyak. Selanjutnya saya akan membahas juga di sini yaitu Database Management System atau DBMS. DBMS adalah perangkat lunak yang memungkinkan pemakai untuk mendefinisikan, mengelola, dan mengontrol akses ke basis data. Ya, contoh perangkat DBMS yang pertama adalah DBase, Foxbase, lalu Microsoft Access, Borland Paradox, ya. Kemudian SQL Server, Oracle, dan lain-lain, ya. Dan untuk bahasa dalam DBMS yaitu Structure Query Language atau SQL, yang merupakan bahasa standar basis data yang digunakan aplikasi atau pemakai untuk berinteraksi dengan basis data melalui DBMS. SQL itu dibagi menjadi dua. Apa saja? Yang pertama adalah DDL, digunakan untuk mendefinisikan basis data. Kemudian yang kedua adalah DML, yaitu untuk mengakses dan mengelola data pada basis data. Oke, selanjutnya abstraksi data sendiri apa saja dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah internal level untuk menerangkan struktur penyimpanan basis data secara fisik dan organisasi file yang digunakan. Lalu yang kedua konseptual level, menerangkan secara menyeluruh dari basis data dengan menyembunyikan penyimpanan data secara fisik. Itu untuk konseptual, ya. Untuk external level, menerangkan view basis data dari sekelompok pemakai. Ya, ini 3 tingkatan abstraksi data. Ini ada contoh di mana media untuk penyimpanan database level pandangan fisik atau internal. Di sini dikatakan ada pemakai 1, user 1, 2, ya, lalu B1, B2, ya. Bahasa pemrograman yang digunakan tentu saja ada pandangan eksternal dari si A, dari si B, ya. Dan ada pemetaan konseptualnya, eksternal dari A, eksternal dari B. Lalu kita lihat di sini pemetaan secara internal atau fisiknya. Tanda panahnya ke DBMS. Dari DBMS itu menghasilkan apa? Penyimpanan database. Yang ada paling bawah itu storage-nya, database yang sudah dibuat bahasa pemrogramannya, DBMS-nya semuanya acuannya untuk penyimpanan database, ya. Kemudian DBMS sendiri perangkat lunak yang memungkinkan untuk user dapat mendefinisikan dan mengelola juga mengontrol akses ke basis data. Tadi sudah dibahas untuk basis data sendiri menggunakan DBMS dan menggunakan SQL-nya, yaitu ada 2 jenis DDL dan DML, ya. Saya akan lanjutkan kembali dengan DDL, ya. DDL ini membuat tabel baru, membuat indeks, kemudian menentukan struktur penyimpanan. Hasil kompilasi perintah DDL disimpan dalam file khusus yang disebut kamus data atau data dictionary dan mendeskripsikan data sesungguhnya. Untuk DML, bahasa yang berguna untuk melakukan manipulasi data pada suatu basis data. Ada 2 tipe DML. Yang pertama adalah prosedural, di mana bahasa mensyaratkan pemakai untuk menentukan data apa yang diinginkan serta bagaimana cara untuk mendapatkannya. Lalu yang kedua adalah non-prosedural, bahasa yang membuat pemakai dapat menentukan data apa yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara untuk mendapatkannya. Itu adalah tipe dari DML. Selanjutnya saya akan membahas di sini yaitu aplikasi server MySQL. Jadi di dalam pembelajaran sistem basis data kali ini kita akan belajar MySQL.
Jadi nanti ketika sudah mempelajari sistem basis data bisa install MySQL tergantung dari spesifikasi komputer masing-masing, beberapa versi untuk MySQL. Jadi di dalam MySQL terdapat sebuah database yang ada sejak awal setelah kita menginstal MySQL. Nama database tersebut yaitu MySQL. Pada database ini tersimpan nama-nama pengguna yang dapat mengakses MySQL secara lengkap dengan opsi otoritas yang dilakukan oleh pengguna tersebut. Untuk dapat menggunakan MySQL, kita memasukkan user dan password yang sama dengan apa yang dideklarasikan dalam database MySQL. Kemudian komputer server berada pada sebuah ruangan tersendiri dan terhubung melalui jaringan dan beberapa komputer klien, ya. Namun kita akan menjalankan keduanya dalam sebuah komputer saja, ya. Untuk MySQL server kita menjalankan baik sebagai service dari control panel ataupun dengan manual, ya, seperti itu. Kemudian tipe data MySQL, kita lihat di sini untuk tipe datanya yaitu integer atau angka, range-nya seperti ini contohnya ya. Lalu untuk yang float itu angka desimal, kemudian untuk date itu tanggal, contohnya YYY MMMDD. Ini bisa dikatakan tahun, bisa 1900 berapa, kemudian atau 2000 berapa, dan ini untuk bulan, lalu tanggal. Lalu date, time, tanggal dan waktu. Lalu untuk karakternya string. Lalu untuk variabel karakter string, misalnya ini yang 1 sampai 255 karakter, di bawahnya pun sama. Ini ada tipe data dari MySQL, ya. Selanjutnya, untuk membuat database dalam server MySQL ada perintah create database nama, kemudian underscore database, ya. Titik 2, contohnya MySQL, lalu tag penutup, ya, contohnya dikatakan seperti itu, create database praktikum. Setelah kita menginstal MySQL, lalu akan muncul seperti ini, ya, MariaDB, kemudian use praktikum database change MariaDB praktikum. Ini untuk contoh yang sangat simpel sekali, bisa setelah menginstal bisa diketikkan seperti itu. Kemudian file-file database dalam MySQL ini ada beberapa sistem operasi atau operation system, bisa menggunakan Linux atau Windows. Seperti ini, ya. Lalu selanjutnya yaitu untuk membuat tabel. Setelah menciptakan sesuatu database dan mengaktifkan data tersebut, maka kita dapat melakukan perintah pembuatan tabel. Create tabel contohnya, ya. Perintahnya create tabel nama, kemudian nama filenya satu tipe data, kemudian size nama file, contoh seperti ini, ya. MySQL create tabel mahasiswa, name-nya itu karakternya itu 11 untuk nomor induk mahasiswanya, ya. Lalu untuk nama 40, jadi jika lebih dari 40 huruf itu tidak akan bisa, jadi dibatasi untuk 40, ya. Kemudian untuk alamat itu 100, contohnya seperti ini. Maka pada saat melakukan pengetikan di program MySQL ini seperti ini. Selanjutnya kita akan lihat di sini untuk menghapus database dalam server MySQL. Perintahnya seperti ini. Yang di paling atas kita lihat di sini MariaDB non-show database informat in skema MySQL performance schema, ya, contohnya untuk PHP MyAdmin, ya. Seperti ini untuk bagaimana menghapus. Selanjutnya perintah untuk keluar dari MySQL, ya. Di sini ada untuk keluar yaitu MariaDB non, kemudian backslash key by, contohnya seperti ini, ya. Itu saja untuk materi mengenai sistem basis data. Tadi sudah belajar mulai dari pengantar sistem basis data, kemudian
apa itu sistem, apa itu basis data, apa itu data, dan apa itu sistem basis data. Lalu kita sudah belajar tentang DBMS, kemudian sudah mengetahui bagaimana cara untuk memahami diagram dari entity relationship, dan untuk bagaimana kita membuat DBMS melalui MySQL. Oke, itu saja. Saya berharap mahasiswa dan mahasiswi Universitas Terbuka dapat memahaminya. Terima kasih semuanya.